Hai semuanya, kita sering tumbuh dengan harapan bahwa hidup akan berjalan lurus, indah, dan sesuai rencana. Padahal kenyataannya, hidup justru paling sering menguji kita saat kita merasa sudah siap. Hidup tak selamanya indah, dan kalimat itu sering terdengar sederhana, bahkan klise. Tapi ketika benar-benar dijalani, maknanya bisa terasa sangat dalam dan kadang menyakitkan. Banyak dari kita tumbuh dengan gambaran bahwa jika sudah berusaha dengan baik, bersikap benar, dan mengikuti aturan, maka hidup akan membalas dengan hal-hal manis. Kenyataannya, hidup seringkali tidak bekerja seperti itu. Ada hari-hari ketika kita sudah melakukan segalanya dengan sungguh-sungguh, tapi hasilnya tetap tidak sesuai harapan. Ada masa ketika kita merasa kuat, tapi justru dihantam oleh keadaan yang tidak kita duga. Di titik-titik seperti itulah kita mulai sadar bahwa hidup bukan tentang keindahan yang terus-menerus, melainkan tentang kemampuan bertahan ketika keindahan itu hilang sementara. Banyak orang merasa gagal hanya karena hidupnya sedang tidak baik-baik saja, padahal fase sulit adalah bagian normal dari perjalanan siapapun. Hidup tidak pernah berjanji untuk selalu ramah, dan mungkin justru disitulah kejujurannya. Ketika kita menerima bahwa hidup memang tidak selalu indah, kita mulai berhenti menyalahkan diri sendiri atas hal-hal yang berada di luar kendali. Kita belajar bahwa sedih bukan tanda lemah, kecewa bukan bukti gagal, dan lelah bukan berarti kalah. Semua itu hanyalah respons manusiawi terhadap realitas yang memang tidak selalu bersahabat. Kalian semua pasti pernah berada di titik di mana bangun tidur saja terasa berat, bukan karena tubuh sakit, tapi karena pikiran penuh. Hari-hari seperti itu sering datang tanpa aba-aba, dan kita dipaksa tetap berjalan meski hati tertinggal jauh di belakang. Hidup seolah berkata bahwa tidak semua luka perlu penjelasan, dan tidak semua kesedihan butuh solusi instan. Ada kalanya kita hanya perlu mengakui bahwa hari ini memang berat, tanpa harus merasa bersalah karenanya. Di tengah dunia yang gemar memamerkan kebahagiaan, kita sering merasa tertinggal ketika hidup kita sedang kacau. Media sosial penuh dengan cerita sukses, senyum lebar, dan pencapaian yang tampak rapi, seolah semua orang baik-baik saja sepanjang waktu. Padahal, yang ditampilkan hanyalah potongan kecil dari hidup seseorang, bukan keseluruhannya. Kita jarang melihat malam-malam panjang penuh kecemasan, kegagalan yang disembunyikan, atau tangis diam-diam yang tidak pernah diposting. Ketika kita membandingkan hidup kita yang sedang berantakan dengan hidup orang lain yang tampak sempurna, luka itu terasa berlipat. Kita mulai bertanya, apa yang salah dengan diri kita? Padahal yang salah bukan diri kita, melainkan ekspektasi yang terlalu tinggi terhadap hidup. Hidup tidak dirancang untuk selalu naik, karena tanpa turun, kita tidak akan pernah belajar menyeimbangkan langkah. Kalian semua yang sedang merasa tertinggal, perlu tahu bahwa hidup bukan lomba cepat-cepat sampai, melainkan perjalanan panjang yang ritmenya berbeda untuk setiap orang. Ada yang menemukan arah lebih awal, ada yang harus tersesat dulu sebelum mengerti jalan pulang. Ketika hidup sedang tidak indah, bukan berarti hidup sedang menghukum kita. Bisa jadi hidup sedang membentuk kita. Proses itu memang tidak nyaman, seringkali menyakitkan, tapi di sanalah ketahanan kita dilatih. Kita belajar menerima kenyataan tanpa harus menyerah, belajar berdiri meski gemetar, dan belajar melanjutkan langkah meski hati belum sepenuhnya siap. Hidup mungkin tidak selalu indah, tapi selalu jujur dalam mengajarkan sesuatu, asal kita mau berhenti sejenak untuk mendengarkan. Ada momen ketika hidup terasa begitu berat, sampai kita mempertanyakan makna dari semua usaha yang sudah dilakukan. Kita merasa sudah berkorban banyak, sudah menahan diri, sudah berusaha menjadi versi terbaik, tapi hasilnya tetap nihil. Di fase ini, kelelahan bukan hanya soal fisik, melainkan kelelahan batin yang sulit dijelaskan. Kita mulai merasa kosong, datar, bahkan tidak peduli pada hal-hal yang dulu membuat bersemangat. Banyak orang mengira fase ini harus segera diatasi, seolah sedih adalah kesalahan yang perlu diperbaiki. Padahal, tidak semua rasa perlu dilawan. Ada kalanya kita perlu duduk bersama rasa itu, mengakuinya, dan memberi ruang agar ia berlalu dengan caranya sendiri. Hidup yang tidak indah mengajarkan kita tentang batas, bahwa kita tidak selalu harus kuat,
tidak selalu harus tegar, dan tidak selalu harus punya jawaban. Kalian semua yang sedang berada di fase ini tidak sendirian, meski rasanya sangat sepi. Kesepian sering datang bukan karena tidak ada orang, tetapi karena tidak ada yang benar-benar mengerti. Namun, dari kesepian itu, kita belajar mengenal diri lebih dalam, memahami apa yang benar-benar penting, dan menyadari bahwa nilai diri kita tidak ditentukan oleh seberapa baik hidup memperlakukan kita. Hidup yang keras justru sering membuka mata kita tentang hal-hal kecil yang dulu diabaikan, seperti ketenangan sederhana, kehadiran orang yang tulus, atau kemampuan untuk bangkit meski pelan. Ketika hidup tidak lagi menawarkan keindahan, kita dipaksa mencari makna, dan pencarian itulah yang perlahan membentuk kedewasaan. Kita belajar bahwa tidak semua hal harus berjalan sesuai rencana untuk tetap bernilai. Seiring waktu, kita mulai menyadari bahwa keindahan hidup tidak selalu hadir dalam bentuk kebahagiaan yang besar dan gemerlap. Terkadang, keindahan justru tersembunyi dalam kemampuan kita bertahan di hari-hari yang paling berat. Dalam bangun pagi meski hati enggan, dalam tetap berjalan meski arah belum jelas, dan dalam memilih untuk tidak menyerah meski alasan untuk menyerah terasa begitu banyak. Hidup tak selamanya indah, tapi justru karena itulah momen-momen indah menjadi berarti. Jika hidup selalu mudah, kita tidak akan pernah benar-benar menghargai ketenangan. Jika hidup selalu lancar, kita tidak akan pernah belajar bersyukur. Kalian semua yang hari ini sedang berjuang mungkin belum melihat hasilnya, tapi perjuangan itu sendiri sudah membuktikan kekuatan yang kalian miliki. Kita tidak selalu bisa mengendalikan apa yang terjadi, tapi kita selalu bisa memilih bagaimana meresponsnya. Hidup boleh tidak adil, keadaan boleh berubah tanpa izin, tapi kita masih punya kendali atas sikap kita. Dan seringkali, itulah satu-satunya hal yang membuat kita tetap berdiri. Pada akhirnya, hidup yang tidak selalu indah bukanlah kutukan, melainkan pengingat bahwa kita manusia, bukan mesin yang harus selalu baik-baik saja. Selama kita masih mau melangkah, meski tertatih, hidup selalu menyimpan kemungkinan. Mungkin bukan hari ini, mungkin bukan besok, tapi selalu ada ruang untuk harapan, selama kita tidak menutup diri sepenuhnya. Hidup memang tidak selalu indah, tapi kita bisa tetap memilih untuk hidup dengan jujur, bertahan dengan berani, dan melangkah dengan penuh kesadaran bahwa setiap fase, seberat apapun, adalah bagian dari cerita yang sedang membentuk kita semua. Hidup seringkali menguji kita bukan lewat peristiwa besar, melainkan lewat akumulasi hal-hal kecil yang terasa melelahkan. Masalah yang datang silih berganti, harapan yang tertunda, dan rasa lelah yang menumpuk tanpa sempat diurai satu persatu. Di fase ini, hidup tak terlihat dramatis, tapi justru disitulah beratnya. Kita tetap menjalani rutinitas, tetap tersenyum seperlunya, tetap melakukan kewajiban, sambil menahan perasaan yang tak kunjung reda. Banyak dari kita yang akhirnya terbiasa memendam, karena merasa tidak semua orang siap mendengar cerita yang sebenarnya. Hidup yang tidak indah sering memaksa kita menjadi pendiam, bukan karena tidak ingin bicara, tetapi karena lelah menjelaskan. Kita belajar bahwa tidak semua orang perlu tahu apa yang sedang kita hadapi, dan tidak semua luka perlu dipertontonkan. Di titik ini, hidup mengajarkan kedewasaan yang sunyi. Kita mulai memahami bahwa kekuatan tidak selalu terlihat gagah. Terkadang ia hadir dalam bentuk diam, sabar, dan konsisten bertahan. Kalian semua yang sedang berada di fase bertahan ini mungkin merasa tidak berkembang, padahal tanpa disadari, batin kalian sedang ditempa. Hidup tidak memberi tanda bahwa proses ini penting, tapi hasilnya akan terasa ketika kita mulai lebih tenang menghadapi hal-hal yang dulu terasa mengancam. Kita menjadi lebih paham bahwa hidup tidak pernah menjanjikan kepastian, tapi selalu memberi pilihan untuk terus melangkah. Bahkan ketika langkah itu kecil dan pelan, ia tetap berarti. Hidup yang tidak selalu indah mengajarkan kita untuk tidak menggantungkan seluruh kebahagiaan pada hasil, melainkan pada proses menjalani hari dengan jujur. Ada hari ketika satu-satunya pencapaian kita hanyalah berhasil melewati hari itu sendiri, dan itu sudah cukup. Kita sering lupa memberi penghargaan pada diri sendiri atas hal-hal sederhana seperti bertahan, karena dunia terlalu sibuk memuja hasil besar. Padahal, hidup dibangun dari keberanian-keberanian kecil yang jarang dirayakan. Seiring berjalan waktu, kita juga belajar bahwa hidup yang tidak indah seringkali membuka mata kita tentang hubungan dengan orang lain.
Kita mulai menyadari siapa yang benar-benar hadir saat kita terpuruk, dan siapa yang hanya datang ketika keadaan menyenangkan. Hidup yang keras menyaring hubungan, memperjelas mana yang tulus dan mana yang hanya sementara. Meski proses ini terasa menyakitkan, di sanalah kita belajar tentang nilai kehadiran. Kita jadi lebih menghargai orang-orang yang mau duduk bersama kita di saat sunyi, bukan hanya merayakan kita di saat berhasil. Kalian semua mungkin pernah kehilangan seseorang, entah karena jarak, keadaan, atau perubahan arah hidup. Kehilangan itu sering terasa tidak adil, apalagi ketika terjadi di saat kita butuh. Namun, hidup yang tidak selalu indah mengajarkan bahwa perpisahan pun bagian dari perjalanan. Tidak semua orang ditakdirkan berjalan bersama kita sampai akhir, dan itu bukan kegagalan, melainkan realitas. Dari kehilangan, kita belajar melepaskan tanpa membenci, mengingat tanpa terjebak, dan melanjutkan hidup tanpa harus melupakan sepenuhnya. Hidup memang tidak selalu ramah, tapi ia jujur dalam menunjukkan bahwa perubahan adalah satu-satunya hal yang pasti. Kita boleh sedih, boleh kecewa, bahkan boleh marah, selama kita tidak berhenti hidup karenanya. Setiap perpisahan meninggalkan ruang kosong, tapi ruang itu juga bisa menjadi tempat tumbuhnya versi diri yang baru. Hidup yang tidak indah memaksa kita berdamai dengan kenyataan bahwa tidak semua cerita berakhir sesuai harapan, dan tidak semua doa dijawab seperti yang kita inginkan. Namun di balik itu, selalu ada pelajaran tentang ketahanan dan penerimaan yang perlahan menguatkan kita. Ada juga masa ketika hidup terasa hampa, bukan karena terlalu banyak masalah, tetapi karena kehilangan arah. Kita menjalani hari demi hari tanpa rasa antusias, tanpa tujuan yang jelas, hanya mengikuti arus karena tidak tahu harus kemana. Fase ini seringkali paling membingungkan, karena dari luar kita tampak baik-baik saja, tapi di dalam ada kekosongan yang sulit dijelaskan. Hidup yang tidak indah dalam bentuk ini sering membuat kita merasa bersalah, seolah tidak bersyukur atas apa yang dimiliki. Padahal, merasa hampa bukan berarti tidak tahu berterima kasih, melainkan tanda bahwa ada bagian diri yang sedang mencari makna. Kalian semua yang sedang berada di fase ini perlu tahu bahwa kehilangan arah bukan akhir, melainkan sinyal untuk berhenti sejenak dan mendengarkan diri sendiri. Hidup tidak selalu memberi petunjuk jelas, dan terkadang kita harus tersesat dulu sebelum menemukan jalan yang lebih sesuai. Di tengah kehampaan itu, kita belajar bahwa nilai hidup tidak selalu diukur dari pencapaian atau pengakuan orang lain, melainkan dari seberapa jujur kita menjalani apa yang ada di depan mata. Hidup yang tidak indah mengajak kita menyederhanakan pandangan, fokus pada hal-hal yang bisa kita kendalikan, dan melepaskan tuntutan untuk selalu merasa luar biasa. Ada kalanya hidup hanya perlu dijalani dengan cukup, tanpa harus istimewa. Dari situ, perlahan, makna baru mulai muncul, bukan sebagai jawaban besar, tetapi sebagai ketenangan kecil yang membuat kita sanggup melanjutkan hari. Pada akhirnya, hidup tak selamanya indah bukanlah kalimat yang pesimis, melainkan pengingat yang membumi. Ia mengajarkan kita untuk tidak terlalu keras pada diri sendiri ketika hidup berjalan di luar rencana. Kita belajar bahwa menjadi manusia berarti menerima spektrum rasa yang luas, dari bahagia sampai kecewa, dari harapan sampai kehilangan. Kalian semua tidak perlu selalu kuat, tidak perlu selalu tahu jawabannya, dan tidak perlu selalu merasa baik-baik saja. Hidup yang jujur justru memberi ruang bagi ketidaksempurnaan. Dari ketidaksempurnaan itulah empati tumbuh, baik pada diri sendiri maupun pada orang lain. Ketika kita berhenti menuntut hidup untuk selalu indah, kita mulai melihat keindahan dalam bentuk yang lebih sederhana dan realistis. Dalam ketahanan, dalam kejujuran, dalam keberanian untuk tetap hidup meski tidak semua hal berjalan sesuai harapan. Hidup mungkin tidak akan selalu ramah, tapi selama kita terus melangkah, meski dengan langkah kecil, selalu ada kemungkinan untuk menemukan versi damai yang baru. Bukan karena hidup berubah menjadi indah, melainkan karena kita menjadi lebih kuat, lebih sadar, dan lebih mampu menerima hidup apa adanya. Hidup juga sering mempermainkan ekspektasi yang diam-diam kita bangun sendiri. Tanpa sadar, kita menaruh harapan pada waktu, pada orang, pada keadaan, seolah semuanya akan bergerak sesuai skenario yang kita bayangkan. Ketika kenyataan melenceng, rasa kecewa itu muncul bukan karena hidup terlalu kejam, tetapi karena harapan kita terlalu rapi. Hidup yang tidak selalu indah mengajarkan bahwa ekspektasi adalah pedang bermata dua. Ia bisa memberi semangat, tapi juga bisa melukai ketika digenggam terlalu erat. Banyak dari kita belajar dengan cara yang menyakitkan bahwa tidak semua usaha langsung berbuah, dan tidak semua niat baik berakhir baik. Di titik ini,
Hidup mengajak kita menurunkan tuntutan tanpa harus menurunkan nilai diri. Kita tetap boleh berharap, tapi tidak menggantungkan seluruh ketenangan pada hasil. Kalian semua yang pernah merasa hancur karena sesuatu yang tidak terjadi sesuai rencana, sebenarnya sedang belajar melepaskan kontrol. Hidup bukan tentang memegang kendali penuh, melainkan tentang menyesuaikan langkah ketika arah berubah. Dari sini, kita mulai mengerti bahwa fleksibilitas batin adalah bentuk kekuatan yang jarang dibicarakan. Bertahan bukan selalu soal melawan, terkadang tentang mengalah agar bisa tetap berjalan. Hidup yang tidak indah menantang kita untuk berdamai dengan ketidakpastian, dan dari sana tumbuh ketangguhan yang lebih tenang, tidak berisik, tapi kokoh. Dalam perjalanan panjang ini, ada kalanya kita merasa tertinggal oleh waktu. Usia bertambah, tapi pencapaian terasa stagnan. Kita melihat orang lain melangkah lebih cepat, sementara kita masih berkutat dengan hal yang sama. Perasaan ini sering memunculkan kecemasan yang sunyi karena jarang dibicarakan secara jujur. Hidup seolah punya jam sendiri untuk setiap orang, dan ketika jam kita berdetak lebih pelan, kita mulai meragukan diri. Hidup yang tidak selalu indah mengajarkan bahwa waktu bukan musuh, melainkan ruang. Ruang untuk belajar, untuk salah, untuk tumbuh tanpa harus terburu-buru. Kalian semua tidak perlu membuktikan apapun pada siapapun. Nilai hidup tidak diukur dari seberapa cepat sampai, tetapi dari seberapa utuh kita menjalaninya. Ada orang yang cepat sampai tapi cepat lelah. Ada yang lambat tapi tahan lama. Hidup memberi kita ritme masing-masing, dan tugas kita bukan membandingkan, melainkan memahami. Ketika kita berhenti mengejar validasi, hidup terasa sedikit lebih ringan. Kita mulai fokus pada apa yang bisa dilakukan hari ini, bukan pada apa yang seharusnya sudah tercapai kemarin. Dari situ, langkah kecil kembali punya arti, dan perjalanan terasa lebih manusiawi. Hidup yang tidak indah juga sering mempertemukan kita dengan kegagalan yang memalukan. Gagal di depan orang lain, gagal pada diri sendiri, gagal pada janji yang pernah diucapkan dengan penuh keyakinan. Kegagalan ini sering meninggalkan rasa malu yang membuat kita ingin menghilang. Namun, hidup justru mengajarkan bahwa kegagalan bukan akhir identitas, melainkan bagian dari pembentukannya. Kita bukan kegagalan kita adalah respon kita terhadap kegagalan itu. Kalian semua yang pernah jatuh mungkin merasa dunia menghakimi, padahal dunia jarang benar-benar peduli selama yang kita kira. Yang paling keras seringkali adalah suara di kepala sendiri. Hidup mengajak kita melunakkan suara itu, menggantinya dengan pemahaman bahwa belajar tidak selalu terlihat rapi. Dari kegagalan, kita belajar mengenali batas kemampuan, mengatur ulang arah, dan menumbuhkan kerendahan hati. Hidup yang tidak indah memaksa kita berhadapan dengan ego, dan dari sana lahir kedewasaan. Kita belajar bangkit tanpa banyak drama, melanjutkan tanpa perlu pembenaran, dan berjalan tanpa harus selalu dipuji. Ini bukan kekalahan, melainkan keberanian dalam bentuk yang lebih jujur. Ada masa ketika hidup menguji kesabaran dengan cara yang paling sederhana namun paling menyiksa, yaitu menunggu. Menunggu kabar, menunggu perubahan, menunggu keadaan membaik. Menunggu sering terasa pasif, seolah tidak melakukan apa-apa, padahal ia menguras energi batin yang besar. Hidup yang tidak selalu indah mengajarkan bahwa menunggu pun adalah kerja keras. Dalam menunggu, kita belajar menahan diri dari keputusan impulsif, belajar percaya pada proses yang belum terlihat, dan belajar hidup dengan ketidakpastian. Kalian semua yang sedang menunggu mungkin merasa hidup berhenti, padahal sebenarnya hidup sedang bergerak di dalam diri. Kesabaran tumbuh, ketahanan menguat, dan pemahaman semakin dalam. Tidak semua perubahan datang dengan cepat, dan tidak semua jawaban datang saat diminta. Hidup mengajarkan bahwa waktu memiliki caranya sendiri, dan seringkali waktu bekerja paling efektif ketika kita berhenti memaksanya. Dari menunggu, kita belajar hadir di saat ini, menjalani apa yang ada tanpa terus-menerus melompat ke masa depan yang belum tentu terjadi. Hidup yang tidak indah juga menguji cara kita memaknai kebahagiaan. Kita sering mengaitkan bahagia dengan kondisi tertentu, seolah bahagia baru boleh hadir jika semua sudah beres. Padahal, hidup jarang memberi paket lengkap seperti itu. Kebahagiaan sering hadir di sela-sela kekacauan,
bukan setelahnya. Dalam tawa singkat, dalam obrolan sederhana, dalam momen tenang yang tidak direncanakan. Hidup mengajarkan bahwa bahagia bukan tujuan akhir, melainkan pengalaman yang datang dan pergi. Kalian semua tidak perlu menunggu hidup sempurna untuk merasakan cukup. Cukup bukan berarti memiliki segalanya, melainkan mampu menikmati apa yang ada tanpa terus-menerus merasa kurang. Hidup yang tidak indah mengajak kita mendefinisikan ulang bahagia dengan cara yang lebih realistis dan berkelanjutan. Dari sini, kita mulai berhenti mengejar euforia dan mulai menghargai stabilitas. Kita belajar bahwa tenang adalah bentuk bahagia yang sering diremehkan, padahal ia yang paling tahan lama. Pada akhirnya, semua fase hidup yang tidak indah ini membentuk satu pemahaman penting, bahwa hidup bukan tentang menghindari rasa sakit, melainkan tentang belajar hidup bersamanya. Kita tidak bisa memilih semua yang terjadi, tapi kita bisa memilih untuk tetap hidup dengan sadar. Kalian semua yang sudah sejauh ini bertahan, meski dengan luka dan lelah, sebenarnya sedang menjalani keberanian yang nyata. Hidup tidak meminta kita sempurna, hanya meminta kita hadir. Hadir dalam suka dan duka, dalam terang dan gelap. Ketika kita berhenti melawan kenyataan dan mulai menerimanya, hidup terasa sedikit lebih lapang. Bukan karena masalah hilang, tetapi karena kita tidak lagi tenggelam di dalamnya. Hidup tak selamanya indah, tapi selalu memberi ruang untuk bertumbuh selama kita mau tetap melangkah, apapun yang sedang kita rasakan hari ini.